afraid of the dark? Are you scared? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar guys? Ketemu lagi dengan kita pendaki halu. Kali ini kita mau menceritakan hal-hal mistis saat pendakian ke Gunung Gede, tepatnya pada tahun 2003 ya, bulan Maret. Nah, kali ini narasumbernya adalah senior kita, Martin. Ini memang sengaja jauh-jauh dari Jogja, cuma khusus buat bikin konten ini nih, menceritakan pengalaman dia waktu bersama kita di Anggerpala. Sebenarnya kita naik itu tujuh orang, tapi salah satu teman kita itu sudah almarhum ya, almarhum botak. Ya kita doakan juga supaya semoga dia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini kita coba mau mereview pengalaman dari senior kita nih, Martin, yang waktu itu sempat ngalamin kejadian mistis ya dari untuk pendakian Gunung Gede via Gunung Putri. Kira-kira kejadian apa sih ini yang lo rasain waktu pas berangkat itu? Sebenarnya waktu pas start itu ada perasaan gimana gitu, apa enggak, apa biasa-biasa aja tuh? Kalau gue sih gini ceritanya guys. Jadi kalau kejadian itu sih waktu itu kan yang lainnya itu pada pengen sholat dulu ya. Iya. Pengen sholat dulu dan gue tuh pengen nyampe di informasi lama. Nah, karena gue merasa ya udahlah gue duluan dan gue memang punya perbekalan sendiri lah, stok danger. Itu udah masih ya? Iya. Jadi gue jalan sendiri itu sebelum maghrib tuh gue udah jalan sendiri, nyampe lah di pusat informasi lama. Itu jam berapa tuh? Ya kalau nggak salah sih 5:30 ya, udah mau maghrib lah. Nah, gue duduk lah gue di situ, naruh keril di informasi lama kan, terus duduk dan kebetulan kan rumahnya itu kan kayak model pendopo. Iya, benar. Nah, duduk di situ, wah, gue punya amunisi nih, ya udah, jadi gue bikin lah di situ, gue bikin, gue bakar. Nah, nggak lama kemudian gue udah bakar itu, kisaran udah 3-4 isepan, keluarlah si nenek-nenek sama kakek-kakek nih. Itu keluarnya batang ya? Ya keluarnya itu pertama kakeknya dulu, kakek itu keluar, terus abis gitu nanyain gua mau naik, dia bilang oh iya kek, tak bilang saat itu kan dia sempat nanyain lah, sempat ada argumen. Terus nah lama itu oh ya udah si nenek itu ngeluarin bawa teh sama pisang goreng. Nenek itu keluar langsung bawa itu? Iya langsung bawa itu. Ya kan di saat itu gue juga bingung kan, ya bingungnya itu gua nggak terima ya udah disuguhin, ya gua nggak minum ya gak enak, ya udah akhirnya gua terima kasih. Habis gitu ya mereka tiba-tiba masuk ke dalam dulu tanpa pamitan apa-apa nih, tanpa ngomong. Perasaan lu tuh pas ada kakek dan nenek keluar itu, perasaannya gimana? Iya perasaan gua pertama takut, ya kan karena posisi gua lagi kompleks. Mau takut itu? Iya. Itu bukan takut. Ya bukan, ya takutnya kan ya dia posisi lagi di situ, gua lagi ngebaks, jadi lagi enak-enak nikmatin, tiba-tiba kok ada orang gitu. Nah ya udah akhirnya dia nyembuhin, ya udah dia masuk, gua lanjutin pembakaran kan. Dia pas nenek itu bawa teh sama pisang goreng, itu pasti senang banget dong ya? Wow yo cocok pas banget. Tapi itu apa namanya, waktu pas ada pisang goreng sama teh itu lu sempet makan itu? Dia sempet makan satu pisang gorengnya. Normal. Rasanya normal. Nggak ada yang ngerasain? Nggak ada. Ya karena kan posisi udah mulai gelap juga dan gue udah nggak ngeliat tuh pisang goreng apa-apaan ya. Pokoknya ya gue nikmatin aja. Karena gue minum tehnya sampai setengah kan. Ya nggak lama kan baru nih yang lainnya pada datang nih. Nah habis kayak gitu kan gue udah ngerasain udah lah selesai kan. Habis kayak gitu udah nggak ngomong apa-apa. Ya udah. Tapi kan masalahnya nih pas gua oke dan lainnya datang kan,
Di situ tuh gua nggak ngeliat tuh ada gelas, ada piring tuh. Nah itu Iya. ya emangnya sih pas waktu itu juga kan gua nggak ngomong juga kan kalau gua disuguhin teh sama pisang goreng itu kan nggak ngomong karena kan memang kita lagi sibuk juga lah kan bongkar-bongkar carrier juga persiapan raincoat dan sebagainya macam lah. Nah udah gitu kan udah tuh posisi gua juga kan udah agak sedikit enak lah gitu lah ya. Jadi gue juga sebenarnya mikirnya gini ya Bro ya, yang jadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang, alasan kenapa pusat informasi lama itu dipindahkan ke depan dan dibiarkan seperti itu gitu. Sebenarnya itu jadi alasan, jadi pertanyaan juga kenapa gitu loh. Karena kan kita nggak tahu sejarahnya di sana itu Mungkin gimana. udah digantikan fungsinya. Mungkin Jadi itu pusat informasi gaib. ya bisa jadi. Karena gue pernah dengar juga untuk pusat informasi ini ya, pernah dengar juga cerita dulu katanya waktu pendaki itu ada kayak pesta gaib di situ. Iya, Ya kan? pernah juga sih. Kita pernah dengar itu ya, yang ada orang suka bumi diundang tukang masak itu, Iya. diundang ke sana, Di mereka situ, dia bikin pesta atau segala macam di situ. Iya, pernah dengar itu. Nah itu sebenarnya jadi pertanyaan kayak gitu, kenapa pusat informasi dipindah, kok penyebabnya karena faktor mistis atau apa atau yang lainnya gitu. Tapi mungkin sekarang ini udah nggak ada tuh pusat informasi namanya. Oh, udah nggak ada. Udah dibongkar ya? Bongkar. Udah berubah lah. Oh, suasana udah berubah di situ ya. Nah terus lanjut lagi nih tadi Iya. tuh. Ya udah kan Pas habis kita udah kumpul semua, udah prepare semua. udah prepare kan kita berangkat lah ya kan menuju pos-pos selanjutnya. Nah, nyampe lah di saat nyampe di pos selanjutnya kan pos 1 atau pos 2 gitu. Nah itu udah gue ngerasain agak sedikit beban buat gue sendiri karena memang bukan hidup lu gitu. ya bukan beban enggak. itu. Bukan Ya karena gue sempat dinampakin si kakek itu lagi gitu loh saat di perjalanan. Tapi kan gue kan nggak mikir lah, udahlah biasa lah namanya juga di alam. Nampaknya maksudnya kayak gimana tuh? Pas di Jadi pas kita jalan nih, kan kebetulan kan gue posisi agak di depan ya, barisan kedua lah ya, yang di depan lu kayaknya ya. monyet biasanya. Iya, nah itu gue agak kedua, nah, posisi gue kedua, dan tiba-tiba memang dia ada di samping gue cuy. Ada di tiba-tiba Iya iya. Jadi tiba-tiba di samping gua dan dia kayak ngeliatin gua gitu. Dan ya kan gua udahlah biarin aja lah karena takutnya bubar pikiran malah kacau nih perjalanan gaibnya tertunda kita nggak jadi naik stuck sampai situ ya lebih baik udah gua ini. Nah terus pas yang kakek-kakek itu nampaknya lagi, maksudnya lu liatnya seperti kakek-kakek normal apa pucat atau bagaimana? kalau kakek-kakeknya normal, tapi kalau mukanya itu memang agak pucat dan dia tidak mau melihat gua. Dia kayak gimana ya, tampak samping aja gitu. Nah tapi kan setidaknya kan gua ngeliat lah posisi jalan udah gelap, kita cuma modal center. Ya ngeliat lah, pasti ngeliat karena gua di samping gua. Misalnya begini, dia lu jalan, dia muncul apa dia ngomong di situ aja tuh? Jadi gue jalan, tiba-tiba tuh dia ada di samping gua. Jadi gua kayak nengok ke kiri, loh kok ada ini. Tapi kan gua udahlah, gua nggak mau menghiraukan orang ini karena si kakek ini kok rasa dalam hati gua, ini orang yang tadi yang salamin gua sama yang dia nyapa gua di rumah informasi lama. Kira-kira bisa nggak gambarin sosoknya itu kayak gimana gitu yang menurut yang lu ingat aja? Oh, sosok si kakek itu lah ya. Iya. Ya, kalau sosok si kakek itu sih saat itu memang dia tidak ini nggak nampakin wajahnya, cuma gue ingat tuh dia pakai batik. Dia pakai batik, rambut udah putih. Nah, saat gue ketemu itu gue juga nggak ngeliat mukanya gitu loh, nggak ngeliat mukanya karena emang gelap kan, gelap juga dan di situ kan gue nggak modal pakai lampu juga saat gue nge-fix ya kan. Nah udah tuh gue jalan itu kan mau nyampe pos 3 itu, nah itu gue nemuin dia dan di situ carrier gue juga udah berat banget dan di sini kan gue sempat gantian pakai depek kalau nggak salah sih gitu ya, pakai depek kayaknya buat. Nah itu udah gue ngerasain berat. Suasana udah mulai kacau dah ya, tapi kan biar kitanya tetap kondusif ya biar pendakian juga nggak keren. Iya. Lu sempat sadar kalau bahwa lu itu sedang dipengaruhi sama makhluk gaib gitu. Ya sempat lah, karena gue ngerasain banget sih
saat waktu itu gue ngerasain banget memang suasananya itu udah nggak kayak biasa kita naik lah. Karena memang baru kali itu juga kan gue didampingi, diperlihatkan lah sosok seperti itu. Jadi ya kejadiannya apa sampai di aja pada enggak, ya udah tuh sampai pos 3 akhirnya kan kita. Nah di situ kan gue udah mulai agak sedikit gimana ya, Ngedrop lah ya. kayak sedikit agak ngedrop, dengan tambah lagi gue udah mulai agak kayak kedinginan lah ya. Nah itu gue kedinginannya itu memang kedinginan gue kalau misalnya normal apa kedinginan yang nggak normal kan nggak tahu juga tuh. Udah kita udah ngecamp sebentar ya kan, sempat break kan, ini lanjutin lagi perjalanan. Nah udah. Kalau ingat gue sih waktu itu memang dingin ya, tapi nggak sedingin biasanya waktu itu. Tapi dinginnya masih normal, dingin gunung kayak gitu. Sampai kita sampai di pos 4 itu baru gue ingat kita dihajar badai itu di situ ya. Iya benar. Pas mau nyampe Putri ya. Iya, pas mau nyampe Putri itu sampai kita bikin tenda juga, itu agak sedikit kerepotan kan. Nah gue sempat lihat tuh kondisi lo waktu itu diam kayak gitu, kayak ngedrop kayak gitu. Gue pikir ya memang bawaan udah capek, Iya. biasa. Tapi pas ini kan pas kita istirahat di pos 3 sampai ke puncak itu nggak ada gangguan. Udah nggak ada gangguan, cuma memang badan doang ya. Badan tuh udah gua kayak gimana ya, udah kayak orang hipotermia apa ya. Pas kan tukang keril nih, Oh, itu udah nggak rasa berapa gitu, nggak udah nggak kerasa berat, cuma perasaan takutnya gue masih ada lah. Dalam artian gitu kayak masih dihantuin sama si kakek itu lah. Cuma kan gue tetap konsentrasi lah sama diri gue biar di pos 3 itu pun kita ada lumayan lama tuh bisa. Itu nggak ada gangguan. ya itu dia masih muncul tuh di pos 3 itu. Jadi sebelum pos 3, lama pos 3 dia muncul. Sampai kayak dia ndampingin gue sampai di pos 3 gitu loh. Dia ndampingin gue sampai di pos 3 kan sempat kita kan break sebentar ini dan kita baru melanjutin lagi. Nah saat kita ngelanjutin lagi itu udah gue harus ngelawan diri gue, udah nggak usah dipikirin gitu loh. Ibaratnya karena perasaan gue udah mulai gak enak di situ. Di situ posisinya dia sama juga. Sama malah nimbrung sama kita di saat di pos 3 nimbrung. Maksudnya nimbrungnya bagaimana? Dia di samping kita, di samping gua tetap. Dia di samping gua. Di samping gua kan karena kan kita saat waktu itu kan nge-break di inian kan. Ya. Di apa ya? Di jalan lah ya, di jalan saat mau pendakian itu. Jadi kan kita nggak semuanya ngumpul, tapi dia ada di samping gua. Nah makanya kan gua sempat buru-buru juga kan minta, ayo cabut aja kita ya gitu loh. Mungkin memang wilayah kekuasaannya cuma sampai pos 3 doang dia. Nah mungkin setelah kita istirahat itu pos 3 memang wajib istirahat tuh ya. Terus setelah pos 3 ke pos 4 itu treknya Ya. lumayan terjal tuh. Lumayan terjal tapi nggak jauh. Iya, dekat, cuma terjal banget. Nah, setelah di situ kita kena badai, udah gitu setelah dirikan tenda. Nah apa yang lo rasain setelah di tenda itu? Apa Ya, lo rasa takut? Ya kan nggak, kita diriin tenda dulu kan. Situ kan kita juga agak ribet tuh, diriin tenda kan agak ribet juga karena memang kita nyari posisi di bawah pohon kan waktu itu. Sempat ini bingung juga. Nah, yang perasaan gue sih saat kita diriin tenda itu gue udah kayak kedinginan kayak orang udah mau mati. Dan disitulah itu yang ya gue sih ngomong juga nih guys buat lo semua nih, ya pengalaman pribadi gue ya kalau bisa sih kalau lo naik gunung ya hidup sehat lah. Normal aja. Iya normal aja. Kalau memang lu mau kayak begitu nanti aja lu di atas apa gimana, lu udah nyantai, lu udah bikin tenda, terserah deh itulah suka lu. Dan ingat juga posisinya. iya iyalah, karena gua ngerasain juga sih gua udah kayak mau hilang nyawa gua saat waktu itu. Memang kedinginan banget ya, gua sampai jaket 3, sleeping bag 2 itu sampai si Bray ini masakin gua airnya sampai gua nggak gua rasain walaupun itu air panas. Karena gue udah mikir, gue OD udah aja waktu itu deh. Ya habis makan Indomie, teh manis langsung pepar ya. Iya, langsung tidur gue udah sampai pagi, baru gue berpikir kejadian kemarin. Cuma udahlah, nanti aja pas turun kan baru gue kasih
Jangan. Ini mau jalan buat kita semua ya. Dari Bang Martin ya. Seniornya Underpala pendaki halu. Saja, oke. Jadi setelah di Surken itu kita mulai muncak itu jam 10 siang. Kita muncak dan terus sampai berlanjut dengan kita sampai turun ke Cibodas. Alhamdulillah kondisi Martin juga sudah, kondisi lu waktu itu Udah fit, gua bangun pagi-pagi gitu udah fit. Ya. Malah gua kelaparan sih. Tapi tempat bak lagi nggak tuh? Ya, enggak deh kayaknya. Pas turun aja baru bakar. Tempat. Saya ingat gua sih sebelum pusat informasi itu kan tuh waktu di Cibodas. Ya Saya iya. ingat gua, tapi sebelumnya gua nggak tahu juga kalau diem juga kan. Nah, ini pengalaman juga buat kita ya. Apa yang dibilang tadi Martin tadi, dia coba buat menghormati alam juga. Alam bener. Kita nggak tahu sih alam itu kayak gimana. Sekejam-kejamnya kita, alam lebih kejam daripada kita. Yo, Sehebat-hebatnya kita, ya alam lebih hebat dari kita. Jadi walaupun cuma baks atau minuman alkohol boleh lah gitu loh, cuma ya dilihat-lihat aja, jangan sampai kejadian yang kayak gini menimpa kalian juga. Tapi kalau menurut gue sih lebih baik dihindari lah. Ya betul. Gak bagus juga buat Hidup sehat lah, hidup sehat lah. Ya. Hidup sehat. Mungkin itu aja ya pesan dan kesannya Bang Martin ini buat kita semua, semoga menjadi pelajaran Ya. dan jangan sampai terjadi untuk kalian semua. Selamat jalan juga nih Bang Martin. Oke. Jogja, salam buat keluarga. Terima kasih, Bang Ge, Bang Bray. Nanti kapan-kapan kita mulai Daki lagi ya. mendaki lagi untuk pendakian berikutnya. Mungkin kita adakan reuni ya. Iya. Mana ya? Itu aja. Salam halu, salam pendaki. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.